Selamat pagi, selamat siang, selamat sore maupun selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Michael Gunawan dengan NIM 220512041116. Pada saat ini saya ingin mensimulasikan mengenai ARP atau Address Resolution Protocol di Cisco Packet Tracer. Nah, untuk mensimulasikan hal tersebut, kita dapat melihat dari modul Jarcom dengan Cisco Packet Tracer di sini. Kita lihat dalam skenario percobaan di sini, yaitu kita akan mensimulasikan ARP request dan ARP reply dalam jaringan yang memiliki satu subnet dan dihubungkan menggunakan switch. Nah, kita harus membuat skema seperti ini. Nah, untuk membuat skema seperti ini, kita masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Oke, yang pertama kita lakukan yaitu kita menaruh switch-nya terlebih dahulu. Yaitu kita lihat di kiri bawah, Network Devices, lalu kita pilih yang ini, Switches. Nah, kita pilih yang PT Switch. Kita klik, lalu kita taruh ke sini. Nah, untuk PC-nya, kita klik yang ini, End Devices, lalu kita klik PC. Nah, biar lebih mudah atau biar sekalian klik gitu kan ya. Nah, kita hold Control di sini di keyboard, Control, kita klik PC-nya, baru kita lepas kontrolnya. Nah, kita bisa klik 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Nah, baru kita klik ini lagi. Lalu, nah ini biar memudahkan PC1, PC2, PC3. Nah, maka ini saya rename terlebih dahulu menjadi PC3. Oke. Nah, PC3 kita letakkan di sini, kita ginikan. Nah, ketika ini sudah tersusun seperti ini skemanya, nah yang perlu kita lakukan yaitu menghubungkannya. Menghubungkan menggunakan apa? Tentu saja dengan kabel. Nah, kita klik di sini connection, di kiri bawah connection. Nah, untuk menghubungkan ini sebenarnya mereka itu menggunakan yang namanya ini copper straight through. Nah, kita harus ingat pada materi sebelumnya di mana straight through atau kabel straight through itu digunakan untuk menghubungkan apa? Menghubungkan device yang apa? Yang berbeda. Jadi seperti PC ini ke switch, nah itu harus dihubungkan menggunakan kabel straight. Kalau misalnya PC ke PC, nah baru menggunakan kabel ini, crossover gitu. Kita langsung coba saja ya. Copper straight through. PC1, kita pilih yang fast Ethernet 0, masukkan ke switch, fast Ethernet 0. Nah, kalau kita klik yang 0, berarti kan yang tersisa hanya yang 1, 2, 3. Coba kita klik yang 0 ya. Nah, seperti itu. Akan ada seperti ini lingkaran oranye. Nah, ini adalah proses pairing. Jadi ada proses di mana PC dan switch ini harus terhubung seperti itu. Nah, kalau kita klik yang ini, di connection ini automatically. Tadi kan ada namanya fast Ethernet. Nah, kalau kita klik ini switch, lalu kita klik PC. Nah, kita tidak perlu memilih yang namanya fast Ethernet itu. Jadi itu sudah langsung otomatis. Kalau tidak percaya, coba kita balik ke sini ya, ke copper straight through. Kita klik switch-nya. Nah, yang pertama fast Ethernet 1 sudah dipakai, nggak muncul di sini. Nah, seperti itu. Jadi dia langsung otomatis. Nah, lalu ke PC3 fast Ethernet. Nah, akan muncul sama seperti yang sebelumnya di PC pertama, lingkaran oranye seperti ini gitu loh. Nah, ini masih proses pairing. Nah, nanti kalau sudah selesai pairing sama seperti ini akan ada hijau. Nah, hijau seperti ini gitu. Nah, sambil menunggu kita masuk ke PC1. Nah, di masing-masing PC kita harus mengisikan IP address-nya. Jadi kita klik PC-nya lalu kita klik desktop. Nah, kita klik yang ini, IP configuration. Nah, kita isikan dengan 192, 168, lalu 1.1. Nah, ini kita copy saja karena kita ingin IP-nya itu sama. Bedanya hanya di belakang 1, 2, dan 3 ininya saja. Nah, kita klik tab biar langsung muncul subnet mask-nya di sini. Kita biarin saja seperti ini, lalu kita silang. Nah, di PC2 kita klik juga desktop, IP configuration, IP address-nya kita klik. Nah, ganti 1.2. Kita klik tab. Nah, sama seperti ini juga. Kalau sudah seperti ini kita silang. Dan di PC yang ketiga sama. IPv4-nya kita juga ganti dengan 1.3. Nah, seperti ini kita klik tab biar subnet mask-nya muncul. Nah, kalau udah seperti ini, sudah. Maka ini kita lakukan ARP-nya. Nah, kalau kita lihat di modul di sini, nah, buat skema sudah. Nah, lalu ini, pada mode real time PC1, kita cek ARP main A. Nah, sebenarnya nggak hanya di PC1 sih, kita cek semua PC-nya. ARP main A. Kita klik PC1, kita klik command prompt, lalu ARP -A.
Nah, no ARP entries found. Oke, kita cek PC yang kedua. Command prompt ARP-A. No ARP entries found juga. Lalu PC ketiga, kita cek command prompt, lalu ARP-A. No ARP entries found juga. Nah, otomatis berarti ini memang belum pernah sama sekali mengirimkan data sama sekali. Nah, kalau kita lihat di modul di mana nih, pastikan tabel ARP itu masih kosong. Jika tidak kosong, baru jalankan perintah ARP-D. Karena untuk semua PC kita lihat tadi no ARP entries found, jadi tidak masalah, kita langsung masuk ke langkah yang keempat. Masuk ke mode simulation, lalu buat simple PDU dari PC1 ke PC3. Nah, seperti ini. Kita masuk ke Cisco lagi. Nah, kita klik simulation di kanan bawah sini, simulation. Nah, kalau kita lihat di event listnya ini ada banyak sekali seperti ini. Nah, kita klik yang ini, show all atau none. Kita klik, nah nanti muncul none seperti ini. Lalu kita edit filter, kita klik yang ARP ini. Karena kita hanya ingin mengecek ARP-nya saja kan. Nah, seperti itu. Muncul seperti ini ARP. Nah, barulah kita klik ini, yang di atas ini. Add simple PDU. Nah, kita klik dari PC1 ke PC yang ketiga. Kita klik. Nah, seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, nah kita coba cek di PDU-nya ini. Nah, seperti ini. Kita lihat dari PC1 ke outliers-nya, kita lihatnya ini. 0002 bla bla bla, terus 3002. Nah, ini merupakan MAC address dari PC1. Nah, kalau kita lihat di sini kan, nah ini IP 192.1.1.1. Nah, ini merupakan PC1 dengan MAC address-nya itu ya ini 002 bla 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 3002. Nah, kita harus ingat-ingat ini aja ya biar mempermudah juga ya kan ya. 3002 ini merupakan MAC address untuk PC1. Dia nge-broadcast. Nah, ini destination broadcast ke ini F bla 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 F. Nah, ini maksudnya apa? Kenapa kok F semua gitu kan ya? Nah, MAC address itu menggunakan penamaan seperti ini, angka lalu huruf. Nah, maksimalnya yaitu ya ini F ini gitu loh. Sehingga kalau dikatakan dari 0 ke maksimal, nah maksimalnya itu nama maksimalnya dari MAC address itu atau MAC address itu ya ini F sampai berakhir F ini. Nah, itu MAC address maksimalnya itu yaitu namanya itu ya ini gitu. Itulah. Jadi ke semuanya gitu loh gimana. Nah, seperti itu. Kita silang. Nah, proses ini itu akan muncul di kanan bawah ini. Proses PDU-nya in progress. Lalu di sini juga ada event list-nya ya di kanan seperti ini. Nah, kita langsung play saja ya. Nah, data PDU itu masuk ke switch, lalu dari switch dikirimkan ke PC2 dan PC3. Nah, dilihat di sini ada silang. Coba kita pause terlebih dahulu. Wah, ini langsung balik lagi di sini. Coba kita back sebentar. Nah, di sini di PC2 tadi kan ada gambar silang gitu kan ya. Kalau kita klik. Nah, di sini layer 2. Kalau kita lihat di bawah 1 sampai 6, nah ini merupakan keterangan dari apa yang terjadi di layer 2, di mana the frame bla 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 bla. Nah, kita lihat pada nomor yang kelima. The ARP request target IP address does not match. Nah, kita lihat destination IP-nya kan di sini kan 192.198.1.3. Nah, sedangkan yang di sini PC2 kita sudah setting itu apa? 1.2. Jadi tidak sama, does not match. Sehingga the ARP process drops the frame, diakhiri, nggak jadi, nggak jalan, nggak di-outkan ke sini, di outlier di sini tidak dijalankan karena tidak sama IP-nya gitu. Nah, lalu kalau yang di sini di PC ketiga, kalau kita klik, nah di layer kedua kita lihat di nomor 5 bahwa IP address-nya itu match, benar gitu loh. Maka yang keenam update ARP table with received information gitu. Jadi in layers-nya ini kita lihat 3002, kita masih ingat itu adalah MAC address dari PC pertama, ya kan ya. Lalu di outliers-nya kita lihat ini 003 bla 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 75E0. Nah, ini merupakan MAC address dari PC yang ketiga dengan IP ya ini 1.3 ini. Dikirimkan ke MAC address-nya PC pertama 3002. Nah, atau dengan IP 192.168.1.1. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini sudah selesai nih. Tinggal data dari ini PC3 dikirimkan kembali ke PC1. Jadi kita play. Nah, dikirimkan dari switch ke switch terlebih dahulu, baru dikirimkan ke PC1 seperti ini. Nah,
Ketika ini sudah selesai, nah centang, nah gitu kan ya, kita klik coba di sini. Nah, dilihat di sini. Dari 75E0 atau PC ketiga gitu kan ya, ke 3002 atau PC yang pertama ini dengan IP 1.3 ke 1.1. Nah, selesai. Proses takes out and sends buffer packet waiting ARP reply. Nah, sudah selesai. Kita klik silang. Nah, di sini di bawah ini juga kelihatan nih, statusnya successful, selesai. Nah, kalau kita kembali ke real time ini, di kanan ini real time, kita klik ke PC 1, kita klik ke command prompt, kita klik ARP min A gitu kan ya. Nah, yang muncul hanyalah 192.168.1.3 atau PC 3 saja gitu loh, dengan ya ini. MAC address-nya itu ini 75E0. Sama kan gitu loh, sama dengan yang sebelumnya yang ada di yang saya jelaskan tadi di layer 2 ya kan ya. Kenapa kok PC 2 tidak muncul? Nah, sama di PC 3 juga. Dimana munculnya pasti hanya PC yang pertama. Nah, ini dia. 192 bla 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 1.1. Dimana ya ini MAC address-nya 3002. Sama kan dengan yang saya jelaskan di layer 2 tadi. Nah, dimana PC 2 juga tidak muncul. Kalau nggak percaya, coba kita lihat di PC 2. Kita klik PC 2, command prompt, ARP-A. Nah, no ARP address found. Jadi memang tidak muncul di PC 2. Kenapa? Karena PDU yang dikirimkan hanya dari PC 1 ke PC 3. PC 2 tidak menerima apapun dan tidak mengirimkan apapun. Well, dia menerima, namun dia tidak mengirimkan kembali, tidak nge-reply gitu loh. Dia hanya menerima. Di sini kalau kita lihat di modul di atas, nah ini. Dia hanya menerima, tapi dia tidak mereply gitu loh. Di PC 1 request, masuk ke PC 2 dan PC 3, namun PC 2 tidak reply, tidak mengirimkan kembali. Kenapa? Karena di PC 2 ini nggak sama IP-nya dengan yang diminta di PC 1, sehingga ARP-nya nggak muncul juga di PC yang kedua. Jadi PC 1 hanya memunculkan PC 3 dan PC 3 hanya memunculkan PC pertama, seperti itu. Nah, jadi seperti itu aja yang dapat saya sampaikan mengenai ARP atau Address Resolution Protocol. Jika ada salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena telah menonton dan sampai jumpa pada video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.